Barang siapa yang datang kepada tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan perkataan tukang ramal atau dukun itu, maka ia telah kufur terhadap yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Shadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan jaminan keamanan dan jaminan hidayah bagi hamba-hambanya yang beriman dan tidak pernah mencampuri keimanan mereka dengan kemusyrikan. Demikianlah Allah tegaskan dalam surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan jaminan hidayah. Dalam hadis yang lain disebutkan, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada arraf, tukang ramal, au kahinan, atau seorang dukun, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan terhadap apa yang dikatakan oleh sang dukun itu ataupun tukang ramal itu, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir, telah kufur, ingkar, bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu perdukunan haruslah kita perangi. Kita harus berusaha dengan seluruh tenaga kita, dengan seluruh potensi kita yang kita miliki untuk memberantas perdukunan. Saudaraku seiman dan seislam yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada dasarnya pekerjaan dukun itu tidaklah jauh
dari 3 hal ini, yaitu ar-ruqa, mantra-mantra, jimat, dan guna-guna ataupun sejenis sihir. Rasulullah SAW bersabda, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya mantra-mantra, wat tamaima, jamak dari tamimah, yaitu jimat, rajah, wifek, haikal, dan sejenisnya itu. Kalau bahasa Jawanya ya cekelan ataupun gimbolan, ya. Wat tiwalata syirkun, dan guna-guna adalah syirik. Maka dimanapun orang yang mengajarkan mantra-mantra, memberikan azimat ataupun jimat, raja dan sejenisnya, sebuah benda yang diyakini punya kekuatan gaib untuk penglarisan dagangan ataupun untuk menambah kecantikan ataukah menambah kewibawaan ataupun agar dicintai oleh orang lain ataupun agar dirinya kebal terhadap senjata tajam ataupun terhadap pukulan lawan ataupun kebal senjata api, maka itu adalah bentuk tamimah yang diharamkan dalam Islam. Termasuk juga watiwalah, guna-guna seorang istri biar dicintai oleh suaminya, maka dia datang kepada seorang dukun agar diberi guna-guna ataupun misalnya susuk dan sejenisnya agar cinta suaminya itu tidak akan pindah kepada wanita lain, maka itu termasuk tiwalah yang membawa dosa syirik. Demikian Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad meriwayatkan dalam hadis sahihnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebetulnya dukun-dukun itu dalam Islam tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Mereka itu adalah manusia-manusia yang terhina, karena mereka adalah awliya'us syaitan, kekasih-kekasih syaitan yang sengaja dipilih oleh iblis untuk diberi ilmu-ilmu yang mereka serap selama ini dengan mencuri pendengaran dari langit dan sejenisnya. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, sa'ala nasun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil kuhan. Ada banyak orang, yaitu para sahabat, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para kuhan, para dukun. Faqal, maka beliau bersabda, innahum laisu bisyai, sesungguhnya mereka itu tidak ada apa-apanya. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, wahai Rasulullah, innahum yuhadditsuna bisyai'i yakun haqqan, sesungguhnya mereka itu terkadang mengatakan sesuatu yang benar. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilkal kalimatu minal haqq yakhtifuha al-jinniyyu fayuqarqiruha fi udhuni waliyhi kaqarqarati dajjaj fayakhlituna ma'aha aktsara min mi'ati kadhibah. Itulah kalimat dari kebenaran yang dicuri oleh seorang jin, ya, oleh satu dari golongan jin, kemudian dibisikkan di telinga kekasihnya, yaitu dukun. Kaqarqarati ad-dajjaj, ya, seperti seekor ayam itu mematok, ya. Jadi begitu dekat syaitan itu membisikkan kepada dukun seperti ayam itu mematok, ya. Fayakhlituna ma'aha aktsara min mi'ati kadzibah, maka mereka mencampuri satu kebenaran itu lebih dari 100 kebohongan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh itu
perdukunan adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Marilah kita mengenal ciri-ciri perdukunan agar kita tidak terjerumus di dalamnya dan agar saudara-saudara kita bisa membebaskan diri dari perdukunan. Saudaraku seiman dan seislam yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita mencoba menelusuri ciri-ciri perdukunan yang akan membawa kerugian dan malapetaka bagi umat ini. Kita kalau tahu, insya Allah kita tidak akan terjerumus di dalamnya dan bisa menasihati saudara-saudara kita agar jangan sampai terjerumus dalam dunia perdukunan. Yang pertama, dia mencari informasi tentang pasien, terkadang dengan menanyakan nama, kemudian nama ibunya. Kemudian setelah itu terkadang dia memberikan komentar-komentar, misalnya, wah, namanya ini nggak cocok, namanya ini keberatan misalnya. Ibunya namanya misalnya Parjiem, anaknya kok dikasih nama Fatimah misalnya. Wah, ini nggak cocok misalnya, keberatan nama. Pantas saja anaknya sakit-sakit melulu misalnya. Nah, kemudian mengarahkan untuk ganti nama dan bancaan ataupun sedekahan misalnya. Kemudian yang kedua, menanyakan hari lahirnya, hari pasarannya apa, apakah itu Kliwon, apakah itu Legi, Paing, dan sebagainya. Terkadang ditanyakan juga waktu lahirnya kapan, pagi saat matahari terbit atau saat matahari terbenam misalnya. Kemudian dia pun memberikan komentar. Kalau misalnya lahirnya ini saat matahari terbenam, maka dia memberikan komentar, nah, anak ini memang membawa sial, maka oleh sebab itu harus diruat. Nah, dengan cara-cara perdukunan juga. Yang ketiga, memberikan mantra-mantra. Terkadang ayat tertentu, sebagaimana mantra-mantra yang sering kita buka, ada ayat-ayat Allah yang dirusak, seperti misalnya summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Saya membongkar jimat beberapa kali. Ayat yang terakhir ini ataupun akhir ayat ini ditulis dengan fahum la sampai 7 kali lanya itu. Kemudian ayat yang lain misalnya, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, dalam surah Al-Mu'minun atau akhir Al-Mu'minun, maka ujung-ujungnya bukan la turja'un tetapi la sampai 7 kali. Dan ada ayat-ayat yang lain yang sengaja dirusak oleh sang dukun dengan mengubah ayat ataupun membalik satu surat, yaitu surah Al-Ikhlas, surah yang mengajarkan tauhid kepada kita, tetapi dirusak dengan istilah mereka kulhu balik atau kulhu sumsang, diamalkan dari belakang. Na'udzubillah min dzalik. Para ulama mengatakan orang yang berani mengubah satu ayat Al-Quran, maka dia telah melakukan kufrun azim, kekufuran yang besar. Wa'iyadzubillah. Ataupun mantra-mantra itu dengan bahasa-bahasa daerah atau dengan simbol-simbol tertentu sebagai pengganti mantranya untuk dibayangkan ataupun diamalkan secara khusus dan dengan cara dan hitungan-hitungan tertentu. Kemudian yang keempat, meminta sesaji apapun bentuknya, ya, apakah itu bunga dengan kemenyan, buah-buah tertentu, ataupun binatang tertentu, ataupun misalnya dengan kepala kerbau, ya, telur, apapun bentuknya, sesaji tidak ada dalam Islam. Sampai hewan kurban yang disembelih, ya, oleh mudhahi, oleh orang yang berkorban di hari Idul Adha ataupun hari Tasyrik, tidak ada sedikit pun yang disajikan kepada Allah dari bagian binatang itu. Adanya adalah ketakwaan yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, memberikan jimat
Rajah, Wifik, Haikal, meskipun itu dengan tulisan Arab, ayat-ayat dicampur dengan doa-doa, dengan memanggil nama-nama setan, ya. Bahkan ada yang jelas-jelas syirik dengan mengatakan dalam wifiknya itu, ya Syaikhi Abdul Qadir Al-Jilani aghisni, wahai Syekhku Abdul Qadir Al-Jilani, selamatkanlah aku. Maka ini adalah wifik kemusyrikan. Dalam Islam tidak ada jimat, karena Nabi SAW menjelaskan dalam hadisnya secara umum, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya mantra-mantra, jimat-jimat atau tamimah, wat tiwalah dan guna-guna adalah syirik. Kalau ruqa jamak dari ruqyah, ruqyah yang disyariatkan ini termasuk istisna, pengecualian. Karena beliau SAW bersabda, la ba'sa bir ruqa ma lam takun syirkan. Tidak apa-apa, tidak dosa dalam ruqyah yang tidak ada unsur syiriknya. Ruqyah adalah bacaan. Apakah itu bacaan dari ayat Al-Quran, dari Nabi SAW, ataupun kalimat thayyibah, ataupun doa untuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jimat-jimat itu terkadang dalam bentuk kertas yang sudah di laminating, kemudian dibungkus kain putih, ya, dijahit, bahkan ada juga sekarang ini dalam bentuk kartu mirip itu, ya, ATM gitu, ya. Ada namanya, ada nomornya, nomor registrasinya, ya. Kemudian ada juga masa berlakunya, bahkan ada ketentuan-ketentuannya, tidak boleh dipindah tangankan. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk jimat modern, seakan-akan itu adalah hasil sebuah teknologi. Tetapi setelah saya lihat, isinya adalah jimat, ya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keenam, memberikan informasi gaib tentang keberadaan makhluk gaib dengan ciri-cirinya dan karakternya. Ataupun dia menunjukkan posisi barang yang hilang berdasarkan informasi gaib. Maka oleh sebab itu, orang yang mengetahui, oh ini ada jinnya sekian jumlahnya, ini ada jinnya jahat, ini jinnya baik misalnya. Orang yang terbiasa mengatakan seperti itu, di matanya sendiri ada jin yang membantu dia untuk melihat teman-teman dari golongan jin. Kalau kepekaan ada di tangan, maka jin berada di tangan. Kalau kepekaan di hati, maka hatinya sendiri ada jin yang membisikkan, di situ ada teman saya, di situ ada musuh saya. Ya. Terus terang, kami orang-orang yang biasa meruqyah tidak pernah melihat jin-jin seperti itu, karena kami terbiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka pun tidak berani menampakkan. Ya. Kalau jin berani menampakkan dan selalu bisa tampak, lah itu memang temannya, ya. Kemudian yang ketujuh, menunjukkan bahwa dirinya punya kekuatan gaib, mengaku itu bantuan malaikat ataupun khodam dari ayat ini langsung turun, ya, dari langit ketujuh misalnya, ataupun khodam dari isim ini, malaikat ini namanya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Bahkan mantra-mantra terkadang menyebutkan malaikat-malaikat itu diberi nama-nama yang aneh-aneh, ya. Tetapi itu semuanya tidak berdasarkan sumber yang jelas, ataupun dari Al-Quran atau dari As-Sunnah. Ada juga yang mengaku ini memang bantuan jin, khodam dari golongan jin. Ada yang merasa ini punya kekuatan gaib, kekuatan tenaga dalam secara alamiah. Ini adalah ilmu kebatinan, ini adalah ilmu metafisika, ini adalah kemampuan untuk mentransfer energi positif untuk menghilangkan energi yang negatif. Maka itu semuanya kenyataannya adalah sebuah perdukunan yang dikemas dalam kemasan-kemasan yang ilmiah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedelapan, memberikan ramalan gaib tentang suatu yang sudah terjadi
ataupun yang sedang terjadi, ataupun yang akan terjadi. Dalam Islam tidak ada ramalan. Kalau Nabi kita Muhammad SAW memang mendapatkan wahyu ilahi, ya. Tetapi Nabi tidak tahu hal-hal yang gaib, yang tidak dijelaskan oleh wahyu. Oleh sebab itu, ketika istri beliau Aisyah radhiyallahu anha kehilangan kalung dalam perjalanannya menuju Madinah, maka kalung itu pun hilang begitu saja. Bahkan Nabi pun tidak kembali bisa menemukan kalung itu. Begitu pula Aisyah. Dan beliau tidak langsung menerawang, oh kalung itu di mana berada, tetapi tetap hilang begitu saja. Maka ilmu untuk menemukan barang yang hilang dengan bantuan setan itu bukanlah dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Yang kesembilan, tatayyur, yaitu menghubung-hubungkan peristiwa yang terjadi ataupun fenomena alam dengan nasib seseorang ataupun nasib suatu bangsa ataupun suatu kaum. Misalnya di suatu tempat ada tanah longsor, maka dianggap ataupun diramal, wah sebentar lagi kekuasaan si fulan akan lengser. Jadi tanah longsor dikaitkan dengan lengser seseorang, maka itu adalah tatayyur. Ataupun misalnya ketika mendengarkan suara burung-burung tertentu, maka dianggapnya wah burung itu membawa sial, ataupun burung ini membawa berkah, burung ini membawa keselamatan, burung ini membawa penglarisan dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ke-10, menggunakan media manusia ataupun barang untuk berhubungan dengan makhluk gaib, untuk memohon bantuan gaib. Ya, misalnya ada anak kecil diminta untuk melihat di sebuah baskom yang diisi air. Silahkan nak sini. Setelah dikasih mantra-mantra air itu, kemudian sang dukun memanggil anak kecil untuk melihat di baskom itu tampak wajah siapa yang ada di dalam air di baskom itu. Maka pernah ada seorang pasien yang menyampaikan ke kantor majalah gaib, ya, Pak Ustadz, dulu ketika kami datang ke dukun, katanya, kemudian ada orang yang disuruh melihat di air gitu ya, maka dia itu kemudian melihat ke air dan kemudian melihat wajah sang dukun. Sang dukun tanya, coba lihat wajah siapa situ, siapa pencurinya. Maka dia perhatikan ini, kemudian melihat wajah sang dukun. Kok wajah bapak yang tampak itu wajah bapak ini, ya. Maka ternyata diulangi lagi sampai 3 kali, yang tampak di situ ternyata wajah sang dukun. Maka mungkin ini dukunnya itu kurang syaratnya ya, sehingga tidak bisa mengubah wajah yang lain. Yang tampil adalah wajah dia sendiri. Nah itulah dukun terkena ini getahnya sendiri, ya, ataupun senjata makan tuan. Ya. Kemudian memberikan amalan bid'ah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti misalnya apa? Kalau ingin mendapatkan ilmu ini, maka lakukanlah bangun malam untuk sholat malam. Tetapi sebelumnya Anda harus mandi, bersuci, menghilangkan hadas kecil, hadas besar. Tetapi dengan syarat mengambil air dari 7 sumur misalnya. Maka ini merupakan amalan bid'ah. Meskipun tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi tidak pernah Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk mengambil air dari 7 sumur untuk bersuci di waktu malam hari. Apalagi di kota Madinah, sumurnya itu berjauhan, ya. Antara satu dengan yang lain mungkin bisa ketemu waktu pagi, gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian melakukan sihir, ya, atas permintaan orang lain, atau dia menunjukkan kemampuan dirinya melakukan sihir. Ya, seperti misalnya dia mencoba memutus pensil misalnya hanya dengan uang kertas,
wah, itu kemampuan sihir, maka dia itu adalah dukun. Ataupun memasukkan pensil ini ke dalam hidungnya, keluar lewat sampingnya, wah, seakan hebat sekali, maka itu adalah ilmu sihir. Ada juga memasukkan ke tangannya, dari atas dimasukkan, tarik ke bawah, ini tanpa lubang, maka itu pun bagian dari ilmu sihir, ya. Kemudian menggunakan benda-benda bekas ataupun benda-benda pusaka, minyak tertentu ataupun tempat-tempat khusus sebagai syarat ritualnya. Ada seorang pasien yang menyampaikan kepada saya, dia diajak ke suatu tempat, di kamarnya itu ditawari, Anda ingin ketemu dengan guru saya? Maka ya, boleh. Maka saat diperintahkan untuk mengamalkan amalan-amalan bid'ah, dibaca ya amalan-amalannya, kemudian tampaklah itu ya di dalam kamar yang agak gelap itu wajah seorang syekh yang begitu tua dan seakan-akan berwibawa. Kemudian setelah itu hilang dalam beberapa saat ya. Dan setelah itu orang itu, dukun itu menawarkan kepadanya, apakah Anda ingin menerawang apa yang berada di bawah rumah Anda? Oh ya, boleh ya. Maka dia diajak menerawang apa yang ada di bawah rumahnya. Maka dalam bayangan dia, ketika membayangkan rumahnya, kemudian ke bawah rumahnya, terbayanglah di bawah rumahnya itu ada kotak-kotak besar dari besi, dan membayangkan apa di dalamnya. Wah, ternyata di dalamnya adalah harta karun berupa emas yang mungkin beratnya berkilo-kilogram ya, banyak sekali, ataupun puluhan kilogram. Maka sejak itulah orang itu kemudian percaya kepada perdukunan, karena dijanjikan 2 tahun lagi harta karun itu bisa kita ambil ya. Ini sebelum ada kasus pembongkaran itu ya, batu tulis ya di Bogor ya. Nah, jadi jauh sebelum itu, maka belum begitu menyebar. Maka kemudian saya sampaikan, Bapak harus bertobat kepada Allah, jangan percaya kepada perdukunan, itu hanyalah penipuan. Ternyata betul, setiap minggu dukun itu menelpon dia, alasannya untuk mengamalkan ini, syaratnya ini, untuk mengamalkan ini, syaratnya ini, dan minta uang setiap pekannya. Dan orang itu kemudian menyerahkan uang kepada sang dukun itu ya. Kemudian yang ke-14, mencabut sihir dengan mengeluarkan benda-benda sihir dari tubuh pasien. Misalnya dengan dipegang dadanya yang sakit, langsung keluar paku ya, di kakinya tarik keluar kawat, kepalanya tarik pegang, wah, keluar jarum, sirat dan sebagainya. Itu semuanya adalah perdukunan ya, dan tipuan belaka. Pernah ada pasien yang menyampaikan kepada kami, tetangganya itu dukun. Setiap pagi dia ke kali mencari kerikil ya, mengumpulkan kerikil. Kemudian setiap ada pasien yang datang kepada dia, ketika diobati pasti keluarnya itu kerikil ya. Maka tetangganya tahu itu yang tadi pagi dia ambil itu ya. Kemudian yang ke-15, melakukan pemagaran gaib ataupun benteng gaib. Ini adalah tidak dimiliki kemampuan semacam ini oleh manusia ya. Itulah dukun, dibantu oleh setan. Karena Nabi kita Muhammad SAW tidak mampu membentengi keluarganya ya. Ketika Nabi SAW berada di dalam rumahnya ya, akan berhijrah ya, maka Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk menempati tempat tidurnya dan menggunakan jubahnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Akan tetapi setan-setan itulah yang kafir mengajarkan sihir. Mereka selalu mengajarkan sihir kepada manusia. Proses untuk masuknya ilmu sihir itu terkadang macam-macam. Banyak yang tidak menyadari proses masuknya ilmu sihir. Dalam kesempatan ini saya sampaikan 10 proses
masuknya ilmu sihir. Yang pertama, ketika seseorang membaca mantra-mantra syirik ataupun mantra-mantra bid'ah untuk mengundang bantuan gaib. Bantuan gaib itulah datang ketika seseorang membaca mantra-mantra dengan penuh keyakinan akan datang bantuan itu, maka yang datang adalah setan. Ditambah lagi misalnya membaca simbol-simbol dari mantra-mantra tertentu yang sudah dikhususkan. Yang kedua, karena manusia melakukan pemujaan, ritual pemujaan ataupun pengabdian kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan gerakan-gerakan tertentu, dengan cara-cara khusus misalnya. Ya. Meskipun dia hanya duduk di kamarnya, duduk merenung, meditasi, tidak ada niat pengabdian kepada selain Allah, tetapi yang diniatkan adalah agar bisa mendapatkan kekuatan gaib, agar badannya bisa terangkat misalnya. Seperti misalnya posisi duduk orang yang melakukan yoga misalnya. Saudara kita pernah belajar semacam itu. Kemudian seakan-akan dia tenang sekali, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah. Dia berangkat umrah dengan siap buku yoganya, dia dengan niat akan melakukan aktivitas yoga di depan Ka'bah. Begitu sampai di sana, maka semua ilmunya itu dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia lebih cinta untuk beriktikaf di Masjidil Haram dan kemudian di Masjid Nabawi. Sepulang dari umrah, maka dia tidak lagi tertarik kepada yoga, dan ketika mengikuti ruqyah di tempat kami ini, maka dia pun merasakan adanya kejanggalan-kejanggalan, dan kemudian dia mendengarkan kaset ruqyah di rumah, ternyata dari dalam dirinya keluar jin-jin yang beraneka ragam dan mendatangkan gerakan-gerakan yang aneh di kamarnya sampai kamarnya itu berantakan. Tetapi dia tetap bertekad untuk membersihkan jin yang telah masuk itu. Nah, itulah karena melakukan ritual pemujaan tanpa dia sadari. Kemudian setan pun masuk, ilmu sihir pun masuk. Kekuatan yang dia miliki diantaranya waktu itu adalah kalau ada orang yang menyerang dia dengan kekuatan tenaga dalam, maka yang menyerang itu langsung mental sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, karena manusia melakukan bid'ah dalam beribadah, dalam amalan, dalam zikir, serta dibumbui keyakinan terhadap khurafat. Misalnya, seseorang membaca Al-Fatihah untuk menghadirkan arwah orang yang dikirimi Al-Fatihah itu, dan kemudian meminta bantuannya. Maka ini merupakan khurafat. Tidak mungkin manusia bisa mendatangkan orang yang sudah meninggal untuk dimintai pertolongan. Tetapi kenyataannya banyak juga di antara saudara kita yang punya keyakinan-keyakinan semacam itu. Kalau kita mengirimkan Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal, maka para ulama sudah membahasnya. Ya, ada yang melarang, ada yang sifatnya membolehkan, dan ada yang sifatnya itu tawakuf atau abstain. Tetapi kalau di balik pengiriman itu ada keyakinan arwah yang kita kirim itu akan datang menjemput Al-Fatihah yang kita kirimkan, maka itu adalah khurafat yang besar. Kemudian yang keempat, karena manusia melakukan sesaji untuk menghadirkan setan, kemudian memohon kepada setan untuk melakukan sesuatu, maka ini merupakan kebiasaan ilmu sihir dengan sesaji. Apalagi seseorang yang sesaji di hadapan tombak, di hadapan keris yang dianggapnya itu punya kekuatan gaib, ya, dan dia menginginkan agar si fulan bin fulan itu celaka, maka setan pun akan mengabulkan keinginannya itu. Itu merupakan sihir. Kemudian yang kelima, karena manusia melakukan semadi ataupun bersemadi, iktikaf di kuburan, iktikaf di gua-gua, di gunung-gunung, di tempat-tempat keramat,
bertapa, meditasi, pengosongan, ya. Kemudian ditemui makhluk gaib, ataupun dia mengikuti gerakan-gerakan makhluk gaib yang membimbing dia, maka saat itu dia memiliki kekuatan ilmu sihir. Na'udzubillah min dzalik. Yang keenam, karena manusia menerima azimat, menerima tamimah, menerima raja, diyakini ini mendatangkan kekuatan-kekuatan gaib, ya. Apapun bentuknya, maka ilmu sihir pun merasuk dalam dirinya. Yang ketujuh, karena seseorang merupakan keturunan tukang sihir yang meninggal sebelum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja setan ingin menyesatkan anak keturunan tukang sihir itu, meskipun anak keturunannya itu tanpa mempelajari ilmu sihir itu. Maka oleh sebab itu, saudara kita yang mungkin punya riwayat dari kakeknya, ayahnya, orang tuanya memiliki kekuatan-kekuatan ilmu sihir, maka silakan memperkuat dirinya dengan zikrullah, dengan tawakal kepada Allah, dan menghancurkan ilmu-ilmu sihir peninggalan kakeknya itu dengan ruqyah syar'iyah, ruqyah mandiri, ataupun dibantu orang lain, ataupun dengan cara membakar benda-benda jimat yang pernah dimiliki oleh tukang sihir dari keluarganya itu. Kemudian yang kedelapan, ya, karena seseorang datang kepada dukun ataupun tukang sihir, kemudian mengikuti nasihat tukang sihir untuk melakukan sesuatu dengan penuh keyakinan. Misalnya diperintahkan untuk berendam di telaga tertentu dengan telanjang, dia ikuti juga, maka setan pun masuk ke situ. Masuk suatu tempat ataupun suatu kuburan, ya, kemudian mengikuti bisikan-bisikan gaib yang berada di kuburan itu, maka ilmu sihir pun masuk dalam dirinya. Ataupun dia minum air yang telah dibacakan mantra-mantra oleh sang dukun, inilah ar-ruqa, mantra-mantra syirik dibacakan di air, maka orang yang meminum air yang dibacakan mantra-mantra itu tentu saja setan masuk bersamanya. Ataupun dimasukkan lewat pisang, dikasih gotri ataupun pelor, ya, besi yang bulat itu, ya, untuk sepeda biasanya, ataupun sepeda motor ada buletannya itu, ya, maka ditelan, ya, ilmu sihir pun masuk bersamanya. Kemudian yang kesembilan, karena seseorang belajar tenaga dalam untuk tujuan bela diri, untuk penyerangan jarak jauh, bisa mematikan lampu dengan gerakan tangannya dari jarak jauh, ataupun dengan kedipan matanya, ya, ataupun untuk pengobatan jarak jauh, ataupun juga jarak dekat, mencari kesaktian, mencari kekebalan, bisa menerawang yang gaib dan sebagainya, maka biasanya dengan cara-cara seperti itulah setan pun masuk. Apalagi gurunya membukakan pintu setan, silakan masuk. Ataupun gurunya mengisi setan, dimasukkan ke dalam dirinya. Ataupun dia sendiri bisa menambah, ya, bantuan-bantuan setan dengan cara-cara melakukan aktivitas rutin dalam olahraga tenaga dalam yang diyakininya itu merupakan kekuatan dari dalam dirinya, tapi kenyataannya adalah bantuan setan. Na'udzubillah min dzalik. Yang ke-10, karena seseorang minum air yang sudah dibacakan mantra-mantra oleh dukun, makan makanan, ataupun menelan sesuatu yang sudah diisi kekuatan setan, atau dipasang susuk dalam tubuhnya, atau ia mengoleskan minyak wangi atau minyak gosok yang telah dibacakan mantra-mantra oleh sang dukun, ataupun sekedar merokok, ya, dari rokok yang sudah dibacakan mantra-mantra oleh sang dukun, maka terkadang lewat asap yang dia isap itu kemudian setan pun merasuk. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itulah cara-cara sihir ataupun setan memasukkan ilmu-ilmu sihir kepada manusia tanpa mereka sadari. Saudaraku seiman dan seislam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
untuk menghancurkan ilmu-ilmu perdukunan ataupun ilmu-ilmu sihir itu dengan cara Islami, yaitu kita berlindung kepada Allah, bertaubat kepada Allah, kita membaca ayat-ayat Allah, membaca doa-doa perlindungan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itulah yang dikenal sebagai ruqyah syar'iyah. Bacaan Al-Quran dibaca dengan tartil, dengan jelas, dengan adab-adabnya yang Islami, ya. Kemudian dibaca dengan bahasa Arabnya yang asli. Ayat-ayat itu tidak boleh hanya terjemahannya saja. Kemudian yang kedua, ruqyah syar'iyah itu dibaca oleh orang yang soleh, ya, oleh orang yang agamanya dikenal baik, keimanannya dikenal baik, akhlaknya baik. Kemudian yang ketiga, kita pun tidak boleh meyakini bacaan itu mendatangkan khasiat, tetapi kita meyakininya adalah bacaan ini adalah sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada 10 keistimewaan ruqyah syar'iyah. Yang pertama, melakukan ruqyah syar'iyah adalah menghidupkan sunnah Rasulullah SAW yang saat ini hampir mati ataupun hampir punah. Dan yang kedua, melakukan ruqyah syar'iyah secara benar dan ikhlas adalah sebagai terapi bagi orang yang terkena gangguan jin ataupun gangguan tempatnya, dan sebagai perlindungan terhadap dirinya dari gangguan setan manusia dan juga setan dari golongan jin dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna. Ketiga, melakukan ruqyah syar'iyah adalah pembacaan ayat dan doa. Inilah sebagai ibadah yang benar, yang besar sekali pahalanya dan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ruqyah syar'iyah ini sebuah cara yang lebih cepat terkabulkan untuk memohon kesembuhan, memohon perlindungan, meskipun tidak harus seketika, sesuai dengan kesiapan yang diterapi dan juga kesiapan orang yang melakukan terapi. Yang keempat, melakukan ruqyah syar'iyah adalah bukti pengaduan seorang hamba yang lemah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luhur, maha agung, maha perkasa, maha bijaksana, Rabbul Alamin, penguasa seluruh jagat raya. Dan inilah sebagai hakikat ta'abbud kita kepada Allah Ta'ala. Yang kelima, melakukan ruqyah syar'iyah bagi orang yang terbebas dari gangguan jin ataupun sihir adalah sarana untuk menguatkan benteng keimanan dan sekaligus sebagai refreshing rohani. Dan inilah suatu ketenangan, tumakninah dalam zikir, tumakninah dalam membaca Al-Quran, tumakninah dalam tawakal, tumakninah dalam berdoa. Itu semuanya merupakan nikmat yang sangat besar. Kemudian ruqyah syar'iyah sangat bermanfaat untuk orang yang sakit secara medis, sakit kejiwaan, penyakit mental, dan juga pembentengan diri dari gangguan jin dan syaitan. Terapi gangguan jin juga sangat efektif dengan ruqyah syar'iyah. Begitu pula terapi serangan sihir ataupun menghancurkan ilmu-ilmu sihir yang pernah dia pelajarinya dengan ruqyah syar'iyah. Tidak mungkin dengan cara-cara yang lain. Ada orang yang mengatakan, wah, saya dulu pernah belajar ini, tapi saya udah nggak pakai itu. Apakah ilmu sihir yang pernah dia pelajari itu akan hancur dan hilang begitu saja tanpa dihancurkan? Maka dalam kenyataannya ilmu sihir itu tetap masuk dalam dirinya dan tetap bertahan. Dengan cara apa menghancurkan ilmu sihir itu? Dengan ruqyah syar'iyah. Ya. Maka jangan beranggapan enteng, biarin aja ntar juga sihirnya hilang sendiri. Tidak cepat hilang. Harus dihancurkan dengan mujahadah. Karena ketika seorang belajar ilmu sihir dengan mujahadah fi sabili syaitan, maka kita harus mujahadah fi sabilillah.
Kemudian yang ketujuh, melakukan ruqyah syariah adalah jihad yang sangat besar peluang untuk mendapatkan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, ruqyah syariah adalah alternatif terbaik yang diajarkan Islam untuk menggantikan praktek-praktek perdukunan yang sesat dan menyesatkan. Banyak sekali cara-cara perdukunan ditawarkan lewat media televisi. Menangkap setan, taruh di gelas misalnya, taruh di plastik misalnya, dibuang misalnya, dilarung ke sungai misalnya. Maka itu cara-cara perdukunan. Kemudian memindahkan penyakit misalnya ke ayam misalnya, ataupun ke buah-buahan, dianggapnya itu adalah terapi yang sesuai dengan syariat. Wallahi itu adalah sihir semata. Buktinya ada seorang yang hafal Al-Quranul Karim dari Sumatera Utara. Dia kuliah di Timur Tengah, kemudian dia menyampaikan, saya punya kemampuan untuk memindahkan penyakit kepada binatang ataupun buah-buahan. Tetapi ini bukan dari Al-Quran yang selama ini saya hafal. Justru hafalan saya terganggu dengan ilmu yang satu ini. Maka akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta diruqyah sampai berkali-kali. Akhirnya setan pun keluar dan dia tidak lagi punya kemampuan memindahkan penyakit kepada binatang ataupun kepada buah-buahan. Nah, inilah yang saya dengar dari pengakuan ya seorang mahasiswa ketika di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian yang ke-9, ruqyah syariah adalah wasilah ataupun sarana dakwah yang sangat efektif untuk menembus seluruh wilayah dakwah di semua kalangan dan lapisan masyarakat yang sangat luas. Ya, inilah karena ruqyah syariah ini merupakan dakwah yang luas. Setiap orang akan tertarik dengan pembicaraan masalah ini. Karena ini adalah masa keimanan, menghancurkan kemusyrikan dan menggantikan kemusyrikan dengan keimanan yang bersih, terbebas dari cara-cara yang syirik dalam menghadapi gangguan-gangguan gaib. Kemudian yang ke-10, ruqyah syariah adalah cara mudah, murah dan praktis untuk terapi gangguan jin dan serangan sihir, ataupun pembentengan diri dari godaan-godaan setan, baik dari golongan jin ataupun setan manusia, meskipun dibutuhkan kesabaran dan ketekunan. Maka ruqyah syariah jangan sampai kita abaikan. Kita bisa melaksanakan ruqyah mandiri, ataupun ketika kita tidak sanggup, kita pun bisa dengan mudah meminta bantuan kepada saudara kita untuk menemani kita melakukan ruqyah dengan kaset ataupun membaca ayat-ayat itu dengan bacaan yang tartil dan dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima dan mengijabahi permohonan kita. Saudaraku seiman dan seislam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah permasalahan utama yang kita kaji pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendengarkan kebenaran, kemudian mengikuti kebenaran itu dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.